Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai game project management ya teman-teman. Oke, untuk industri game ya teman-teman, kalau teman-teman sadar saat ini tuh telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan dengan pertumbuhan inilah muncul kebutuhan akan manajemen proyek yang efektif dalam pengembangan video game. Game development ini merupakan proses yang kompleks ya teman-teman, karena melibatkan banyak tim. Misalnya ada tim desainer, programmer, kemudian ada artis, dan profesional lainnya yang tentu saja mereka bekerja sama nih untuk menciptakan experience yang menarik bagi para user ataupun para calon pemain nantinya. Nah, baiklah, dalam video ini kita akan membahas mengenai pentingnya manajemen proyek dalam game development. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memberikan wawasan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana manajemen proyek yang efektif dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam pengembangan video game. Oke, kita masuk ke general overview terlebih dahulu mengenai apa itu project management dalam pengembangan video game. Jadi, project management dalam pengembangan video game adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan penyelesaian tujuan dan sasaran proyek tertentu dalam pengembangan game. Manajemen proyek ini penting ya teman-teman dalam pengembangan game, karena dengan adanya manajemen proyek ini ini dapat membantu untuk memastikan bahwa proyek yang kita garap nih selesai tepat waktu, kemudian anggarannya juga sesuai atau nggak over budget, dan bisa memuaskan semua stakeholder yang terlibat. Tuh. Oke, kita masuk ke stage dari game project management atau tahapan-tahapannya nih, tahapan-tahapan dari game project management. Jadi ada beberapa stage ya teman-teman dalam pengembangan dalam game project management. Oke, kita akan bahas satu-satu, dimulai dari pre-production. Nah, pada tahap pre-production ini konsep game mulai ditetapkan. Jadi biasanya game design ini atau GDD ini ada di dalam tahap ini. Jadi konsep game design ditetapkan, dan syarat untuk development game serta desain gamenya dijabarkan dengan detail. Nah, di tahap ini juga kita akan merencanakan bagaimana permainannya akan dibuat dan sumber dayanya apa saja yang dibutuhkan. Semua akan dijabarkan di tahapan pre-production ini. Nah, setelah tahapan pre-production selesai, kita akan lanjut masuk ke tahap production. Nah, pada tahap ini tim sudah memiliki staff yang lengkap atau tim yang lengkap ya, tim developer yang lengkap. Dan pada tahap ini tuh gamenya sudah harus jadi, gitu, udah harus selesai. Jadi karena udah di build, udah di develop, berarti gamenya harusnya udah selesai. Namun sebelum selesai juga game itu harus melewati 2 tahapan di fase ini, yaitu tahapan alpha dan beta. Jadi kalau alpha itu permainan itu harus dapat dimainkan dari awal hingga akhir agar dapat diuji dengan benar gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke tahap testing atau pengujian. Nah, pada tahap ini game itu diuji untuk mengetahui bug dan masalah-masalah lainnya. Biasanya yang melakukan pengujian adalah ada yang namanya QA tester. Tuh. Kemudian yang keempat adalah pre-launch. Nah, pre-launch ini biasanya dilakukan oleh tim marketing. Jadi di sini tuh kita akan melakukan kampanye marketing. Jadi tujuannya adalah agar orang-orang atau target user ini aware terhadap game yang akan kita luncurkan, gitu. Kemudian yang kelima adalah launching. Jadi kalau launching ini game mulai dirilis ke publik. Gitu. Dan yang terakhir adalah post production. Jadi kalau post production ini dilakukan untuk
biasanya sih untuk memperbaiki bugs kalau ada bugs dan meningkatkan gameplaynya sesuai dengan masukan dari para user atau dari para pemainnya. Oke, nah kita masuk ke manfaat. Jadi apa sih manfaat dari manajemen proyek, game project management ini? Jadi manajemen proyek ini memegang peranan penting dalam pengembangan game karena dengan adanya game project management ini bisa membantu untuk memastikan bahwa project selesai tepat waktu, kemudian tidak over budget atau anggarannya sesuai, dan dapat memuaskan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Nah, berikut adalah manfaat-manfaat dari game project management. Yang pertama adalah efisiensi alokasi sumber daya yang efisien ya teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dalam mengembangkan video game ini itu melibatkan banyak tim termasuk developer, desainer, artis dan lainnya. Nah, dengan adanya manajemen proyek ini dapat membantu mengalokasikan sumber daya tersebut secara efisien untuk memastikan bahwa semua tim memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah time delivery. Jadi manajemen proyek ini mampu untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Jadi manajemen proyek ini membantu untuk memantau kemajuan proyek dan juga bisa memastikan bahwa semua tugas selesai dalam schedule yang sudah diatur atau schedule yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah risk management atau manajemen risiko. Nah, pengembangan game ini melibatkan banyak risiko ya teman-teman, seperti ada kesulitan teknisnya, kemudian adanya juga keterbatasan sumber daya, kemudian kadang-kala juga ada perubahan dari permintaan pasar gitu ya. Nah, dengan adanya manajemen proyek ini akan membantu untuk mengidentifikasi di awal dan mengelola resiko secara efektif sehingga mengurangi kemungkinan kegagalan yang bisa terjadi. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi dan komunikasi. Jadi di sini dengan adanya manajemen game project management ini bisa memastikan bahwa setiap orang berada di jalur yang sama dan bekerja untuk tujuan yang sama. Kemudian selanjutnya adalah adanya jaminan kualitas atau quality assurance. Nah, dengan adanya manajemen proyek, maka ini bisa membantu untuk memastikan bahwa game yang dikembangkan sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Nah, manajemen proyek juga memastikan bahwa semua hasil diuji secara menyeluruh sebelum akhirnya nanti akan dirilis. Dan ini juga tentu saja bisa untuk mengurangi bugs dan kesalahan yang akan terjadi. Yang terakhir adalah improve customer satisfaction. Jadi manajemen proyek ini bisa memastikan bahwa permainan dikembangkan untuk memuaskan semua pemangku kepentingan ataupun stakeholder, termasuk diantaranya adalah pelanggan, gitu ya. Jadi manajemen proyek ini membantu untuk memastikan bahwa game yang nantinya kita akan buat itu memenuhi harapan target pengguna ataupun user. Dan tentu saja goals kita adalah memberikan user experience yang positif, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah best practice dari game project management. Jadi manajemen proyek yang efektif ini sangat penting untuk keberhasilan proyek pengembangan game, ya. Tapi untuk memastikan bahwa proyek ini diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai standar kualitas, maka kita penting untuk mengikuti best practice yang ada untuk manajemen proyek. Nah, ini ada beberapa best practice untuk manajemen proyek yang biasanya digunakan dalam pengembangan video game.
Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Jadi untuk memastikan bahwa setiap orang di dalam proyek itu bekerja untuk goals yang sama, gitu ya. Jadi ini penting agar kita mendefinisikan skop proyek di awal. Kemudian penting untuk mendefinisikan di awal jadwal penyelesaiannya, skopnya, kemudian standar kualitasnya, itu semua harus kita jabarkan di awal. Kemudian yang kedua adalah pemantauan dan evaluasi yang berkala. Jadi monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Nah, itu sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kalau ada masalah itu bisa diidentifikasi dan ditangani sedini mungkin atau secepat mungkin. Kemudian adanya komunikasi dan kolaborasi yang konsisten. Nah, komunikasi dan kolaborasi efektif untuk keberhasilan proyek. Dan ini dapat difasilitasi melalui berbagai software ya, atau berbagai tools manajemen proyek. Atau bisa juga dilakukan untuk conference video atau video call, itu bisa salah satu cara untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Atau memanfaatkan tools-tools yang ada, tools pengiriman pesan misalnya. Jadi ada banyak tools untuk memaksimalkan komunikasi. Kemudian ada adequate resource allocation, jadi alokasi sumber daya yang memadai. Jadi untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, jadi kita penting untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk proyek tersebut. Misalnya menyediakan atau mengalokasikan anggota tim dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan. Kemudian bisa juga menyediakan akses untuk software-software yang dibutuhkan untuk mengembangkan video game, ataupun mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk proyek tersebut. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan dan pembelajaran berkelanjutan. Ini tuh digunakan untuk apabila kita dapat proyek lain nantinya, maka kita harus selalu melakukan evaluasi terhadap proyek apabila satu proyek sudah selesai. Nah, dengan mengikuti best practice tersebut, maka tim pengembang ini harusnya sudah dapat memastikan bahwa proyek game development bisa terlaksana dengan baik, tepat waktu, sesuai anggaran, dan bisa memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Seperti itu teman-teman kurang lebih ya. Nah, itu tadi setitik materi mengenai game project management. Jadi untuk lebih detail lagi mengenai game project management akan kita bahas di mata kuliah game design. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.